ilmu itu sangat penting. Sangat apa? Sangat penting. Suatu amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terpenuhi dua syarat. Di amalan apapun itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama itu ikhlas. Yang pertama itu apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa Pak? Bu? Apa Bu? Ikhlas itu kalau bahasa sederhananya segala sesuatu kita lakukan apa? Lillahi ta'ala. Mongkrono Gusti Allah bloko. Kalau orang Jawa menyebutnya seperti itu ya. Suatu amalan yang kita niatkan hanya untuk Allah. Itu yang disebut apa? Ikhlas. Berarti amalan apapun tanpa keikhlasan maka tidak diterima gitu. Yang kedua itu berkaitan dengan ilmu. Yang kedua berkaitan dengan apa? Ilmu. Kenapa berkaitan dengan ilmu? Karena syarat kedua itu amalan itu bisa diterima ketika muwafaqah lisunnah atau ittiba'us sunnah, ketika mengikuti sunnahnya Nabi, artinya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini harus diilmui, sehingga ibadah kita yang kita lakukan apapun jenis ibadahnya harus kita apa? Ilmui. Supaya apa? Supaya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu ya. Sehingga kata Syekh Ibnu Ruslan Ar-Ramli dalam kitabnya Alfiatuz Zubad, di sana dikatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Menunjukkan pentingnya apa? Ilmu dalam kita apa? Beramal itu. Dan juga Syekh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Alfiyah Zubad di bait yang lain mengatakan wa niyatun wal qawlu tsummal amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niat, perkataan, amal tanpa sesuai dengan sunnah Nabi itulah tuqbalu, tidak akan diterima. Oleh sebab itu kalau kita mau amal kita diterima, yang pertama apa? Ikhlas. Kalau jenengan Bu sholat tapi bukan lillahi ta'ala, tetapi apa? Supaya dipuji oleh tetangganya, oh si A ini apa? Solehah, rajin ke masjid, tapi sholatnya tidak lillahi ta'ala. Kira-kira bisa menjadi amal yang baik, amal yang diterima atau enggak? Tidak, karena ketika sholat tidak lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru, dan manusia itu tidak diperintah illa liya'budullah, kecuali apa? Untuk menyembah Allah. Bagaimana supaya kita bisa menyembah Allah secara baik, secara sempurna? Mukhlisina lahuddin, harus memiliki keikhlasan. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang sahih mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niat. Sehingga niat itu sangat penting dalam ibadah kita. Makanya setiap niat harus ditanamkan dalam hati kita. Kalau saya melakukan ini lillahi apa? Lillahi ta'ala itu. Yang kedua, apa tadi? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, atau muwafaqah, atau ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Nabi. Artinya kalau ibadah dilakukan tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi, meskipun ikhlas,
Diterima atau enggak? Diterima atau enggak, Pak atau Bu? Diterima, Bu? Tidak. Misalnya dengan sholat subuh tidak 2 rakaat. Oh, saya ini orang yang soleh atau solehah, Bu ya. Saya sholat subuh 2 rakaat mah kecil. Saya kuat berapa? 4 rakaat. 3 rakaat. Saya betul-betul lillahi ta'ala. Kalau melakukan sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat, kira-kira diterima atau enggak, Bu? Kenapa tidak diterima, Bu? Wong ikhlas kok enggak diterima? Hah? Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sehingga dalam ibadah kita itu harus terpenuhi 2 syarat tadi. Yang pertama, ketika kita melakukan ibadah harus ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga apapun amal ibadah yang kita lakukan, yang paling penting apa? Diilmui. Yang paling penting apa? Diilmui. Kalau tidak diilmui, bisa jadi apa yang kita lakukan, oh ternyata tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari, Bu. Imam Bukhari siapa, Bu? Seorang penulis kitab hadis atau perawi hadis. Kitabnya yang terkenal yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, yang dianggap oleh para ulama sebagai as-sahhul kitab ba'dal Quran, yaitu kitab yang paling otoritatif setelah Al-Quran. Itu membuat sebuah bab dalam karyanya tersebut, babun atau babul ilmi qoblal qaul wal amal, bab yang bercerita tentang ilmu sebelum kita berbicara dan beramal. Berarti kalau kita mau beramal, diilmui dulu. Kalau mau bicara, kalau mau ngomong, diilmui apa? Dulu. Meskipun banyak orang ngomong dulu baru berpikir. Berarti apa, Bu? Nyeplos dhisik ketimbang apa? Mikir. Lah ternyata omongan saya apa? Salah itu. Sehingga Imam Bukhari ini menarik, Pak atau Bu, membuat sebuah judul dalam karyanya yaitu apa? Sahih Bukhari, babul ilmi qoblal qaul wal amal. Menunjukkan betapa pentingnya apa? Ilmu.